Ini adalah cuplikan dari film E.T. The Extraterrestrial, film tentang persahabatan antara anak kecil dan alien yang dirilis Universal Pictures tahun 1982, di bawah arahan Steven Spielberg dan ditulis oleh Melissa Mathison. Film ini sukses besar. Ia tidak hanya meraih Oscar, tapi juga tercatat sebagai salah satu film paling berpengaruh sepanjang masa. Karena popularitas yang luar biasa inilah, salah satu raksasa industri video game kala itu, Atari, memutuskan untuk mengambil langkah berani, mengadaptasi film E.T. ke dalam bentuk video game. Perlu dicatat, di era itu, adaptasi film menjadi game masih sangat jarang. Upaya Atari ini adalah salah satu yang pertama dan paling ambisius. Tapi, alih-alih mendulang keuntungan besar dan mengukuhkan dominasi, Atari justru harus menghadapi kehancuran total yang dipicu oleh game yang mereka ciptakan sendiri. Lantas, bagaimana game yang lahir dari film sukses bisa menjadi katalitas kejatuhan sebuah perusahaan sebesar Atari? Dan benarkah kegagalan game E.T. adalah satu-satunya penyebab di balik peristiwa video game crash di tahun 1983 yang hampir memusnahkan seluruh industri game konsol di Amerika dan kehancuran Atari sendiri? Kami akan mengupas tuntas fakta dan kontroversi di baliknya. Simak sampai akhir, karena ada banyak insight menarik yang mungkin baru kamu ketahui. Kisah ini dimulai pada tahun 1972. Dua orang visioner, Nolan Bushnell dan Ted Dabney, mendirikan perusahaan yang kelak akan mengubah cara kita bermain, Atari. Saat itu, Bushnell punya ide yang simple tapi revolusioner. Membuat mesin game yang bisa dimainkan di luar rumah. Dan hasilnya adalah game pertama mereka, namanya Pong. Cuma dua garis putih dan satu titik yang bergerak-gerak, tapi Pong langsung meledak di pasaran. Ini adalah game yang sangat sederhana, tapi kehadirannya mengubah segalanya. Setelah sukses di arcade, Atari berpikir lebih jauh. Kenapa game seru ini cuma bisa dinikmati di tempat umum? Kenapa tidak dibawa masuk ke ruang tamu? Dan pada tahun 1977, babak baru dunia game pun dimulai. The Atari 2600 is priced Atari memperkenalkan Atari 2600, konsol rumahan yang sesungguhnya. Konsol ini revolusioner karena ia menggunakan cartridge ROM yang bisa diganti-ganti. Jadi gamer tidak perlu lagi beli mesin baru setiap mau game baru. Konsep ini, yang kini kita anggap standar, lahir dari Atari 2600. Mereka benar-benar pelopor. Di akhir tahun 1970-an hingga memasuki awal 1980-an, nama Atari sudah jadi sinonim dengan hiburan elektronik. Mereka bukan lagi sekadar perusahaan, tapi sudah menjelma menjadi raksasa yang menguasai segalanya. Bisa dibilang, hampir setiap rumah tangga di Amerika pada saat itu pasti punya konsol Atari. Game-game seperti Space Invaders, Asteroids, bahkan versi Atari dari Pac-Man, semuanya laku keras di mana-mana. Di masa puncak ini, Atari menghasilkan miliaran dolar per tahun. Keuntungan mereka sangat fantastis. Saking suksesnya, para engineer dan programmer yang bekerja di balik layar Atari ini dipandang seperti bintang rock di Silicon Valley. Mereka adalah orang-orang paling keren dan paling berpengaruh di dunia teknologi saat itu. Atari benar-benar duduk di singgasana. Mereka adalah raja game. Tapi, seperti pepatah, di balik kejayaan terbesar, seringkali sudah ada benih-benih masalah yang mulai tumbuh. Di balik gemerlap kesuksesan dan cuan miliaran dolar itu, ternyata di internal Atari sudah tersimpan masalah serius. Masalahnya ada pada programmer. Orang-orang yang menciptakan game yang laku keras ini tidak mendapatkan pengakuan atau royalti yang sepadan. Bayangkan, nama mereka bahkan tidak dicantumkan di kredit game. Bagi Atari, mereka hanyalah karyawan biasa, bukan seniman atau pencipta. Puncaknya terjadi pada tahun 1979. 4 developer senior yang sangat kecewa, David Crane, Larry Kaplan, Alan Miller, dan Bob Whitehead,
mengambil keputusan drastis. Mereka cabut dari Atari dan mendirikan perusahaan sendiri yang mereka namakan Activision. Ini adalah langkah yang revolusioner dan sangat berani. Mereka menjadi perusahaan game pihak ketiga pertama dalam sejarah. Artinya, mereka membuat dan menjual game mereka sendiri seperti Pitfall untuk dimainkan di konsol Atari 2600 tanpa izin dari Atari. Awalnya, Atari tentu saja marah dan langsung menggugat Activision ke pengadilan. Namun pada akhirnya, Atari kalah. Kekalahan ini menimbulkan efek domino. Siapapun kini bisa membuat dan menjual game untuk Atari 2600. Pasar pun langsung dibanjiri ribuan game dari berbagai perusahaan baru. Sayangnya, mayoritas dari game-game ini berkualitas sangat rendah. Inilah benih awal dari kehancuran yang akan datang, karena konsumen mulai bingung dan kehilangan kepercayaan pada kualitas game yang ada. 1981 was a year of explosive growth for the video game industry as a whole, and for one company in particular, Activision. Dengan munculnya Activision dan para pesaing baru yang membanjiri pasar, Atari seharusnya merespon dengan kualitas tinggi dan strategi yang hati-hati. Tapi yang mereka lakukan justru sebaliknya. Atari terlalu fokus pada mengejar untung cepat. Mereka berasumsi bahwa permintaan akan selalu tinggi, sehingga mereka memproduksi lebih banyak kaset game daripada jumlah konsol yang sebenarnya terjual di luar sana. Ini adalah blunder logistik yang fatal. Selain itu, karena terburu-buru mengejar momentum pasar, banyak game yang dibuat secara asal-asalan dan tanpa pengawasan kualitas yang ketat. Contoh yang paling ikonik adalah game yang seharusnya menjadi blockbuster penyelamat, yaitu Pac-Man versi Atari 2600. Atari yakin Pac-Man akan laku keras, dan memang laku keras, terjual jutaan unit. Namun, ketika gamer memainkannya, mereka sangat kecewa. Grafisnya jauh dari versi arcade, warnanya aneh, gerakannya kaku, dan gameplaynya kacau. Meskipun secara angka penjualan awalnya besar, jutaan unit Pac-Man ini dikembalikan oleh konsumen. Reputasi Atari yang sudah mulai retak karena ulah Activision kini goyah total di mata publik. Konsumen mulai berpikir, jika Pac-Man saja bisa seburuk ini, bagaimana dengan game lain? Tahun 1982, di tengah kekacauan internal dan goyahnya reputasi, Atari melihat ada satu harapan emas terakhir, film E.T. The Extraterrestrial, karya Steven Spielberg yang sedang meledak di bioskop. Atari melihat peluang ini sebagai game penyelamat, blockbuster akhir tahun yang akan menutupi semua kegagalan sebelumnya. Saking yakinnya, mereka membeli lisensi E.T. dengan harga yang gila-gilaan, sekitar 20-25 juta dolar. Ini adalah jumlah yang luar biasa besar untuk ukuran lisensi game kala itu. Namun, di balik investasi besar itu, tersimpan kecerobohan yang tak termaafkan. Demi mengejar musim liburan Natal, Atari hanya memberikan waktu pengembangan 5 minggu. Iya, kamu tidak salah dengar. Hanya 5 minggu untuk membuat game dari nol. Programmer tunggal yang bertanggung jawab saat itu, Howard Scott Warshaw, dipaksa bekerja di bawah tekanan waktu yang mustahil. Hasilnya sudah bisa kita tebak. Game E.T. yang rilis adalah sebuah bencana. Gameplaynya membingungkan, sulit dimainkan, dan penuh bug. Meskipun awalnya terjual cukup banyak berkat euforia film, jutaan kaset segera dikembalikan ke toko dan gudang Atari. Kerugian yang dialami perusahaan mencapai puluhan juta dolar. Akhir dari kisah game E.T. ini pun menjadi legenda urban yang nyata. Ribuan cartridge E.T. yang tidak terjual itu akhirnya dibuang dan dikubur di padang pasir Alamogordo, New Mexico. Legenda ini baru terbukti benar pada tahun 2014 ketika lokasi penguburan itu digali kembali. Kegagalan game E.T. memang monumental, tapi ia hanyalah puncak gunung es yang mempercepat bencana besar. Faktanya, pasar video game di Amerika saat itu sudah jenuh total. Ada terlalu banyak konsol, bukan hanya Atari, tapi juga konsol lain. Yang paling parah,
Ada terlalu banyak game, tapi terlalu sedikit kualitas. Akibatnya, kepercayaan publik runtuh. Konsumen sudah muak membeli game buruk. Toko-toko mulai berhenti menjual video game karena tumpukan barang yang tidak bergerak. Harga game anjlok tajam. Dari yang tadinya bisa mencapai $40, kini dijual murah hanya $1 per kaset. Pada tahun 1983, industri video game Amerika benar-benar kolaps. Ini adalah hari kiamat bagi dunia game konsol. Atari, sebagai pemain terbesar, menderita kerugian paling parah. Mereka kehilangan ratusan juta dolar hanya dalam hitungan bulan. Ribuan karyawan dipecat, dan gudang mereka dipenuhi game yang kini tidak bernilai. Pendiri awal, Nolan Bushnell, sudah lama keluar, dan pada akhirnya perusahaan ini dijual. Raksasa ini akhirnya diakuisisi oleh Jack Tramiel, mantan bos Commodore, dan hanya menyisakan bayangan dari kejayaan yang dulu pernah mereka raih. Atari yang menjadi pionir dan membawa game ke rumah-rumah, kini harus menyerah di puncak persaingan. Kejatuhan Atari dan video game crash pada tahun 1983 memiliki satu dampak besar. Ia menandai berakhirnya era Amerika dalam industri game konsol. Konsumen di Amerika sudah terlalu trauma dengan game yang buruk dan harga yang tidak jelas. Namun, di tengah keruntuhan itu, kesempatan emas justru muncul untuk perusahaan dari timur, yaitu Jepang. Kehancuran di barat ini membuka jalan bagi bangkitan raksasa baru, yaitu Nintendo. Ketika Nintendo Entertainment System atau NES dirilis di Amerika pada tahun 1985, mereka membawa serta standar baru yang ketat. Nintendo belajar dari kesalahan fatal Atari. Nintendo menerapkan kontrol kualitas yang ketat terhadap game pihak ketiga. Mereka membatasi beberapa banyak game yang boleh dirilis oleh developer lain per tahun. Dan mereka mempromosikan Seal of Quality, sebuah janji kepada konsumen bahwa game ini pasti berkualitas baik. Dengan strategi ini, game-game seperti Super Mario Bros. Sukses besar, dan kepercayaan konsumen pun pulih. Industri game terlahir kembali, menjadi lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Ironisnya, industri game bangkit dari abu, tapi kini dominasi berpindah tangan ke Jepang, dan Atari, si pelopor, tertinggal jauh di belakang. Meskipun sudah lama kehilangan tahta dan kejayaannya, nama Atari ternyata belum sepenuhnya mati. Saat ini, perusahaan yang memegang nama Atari berfokus pada nostalgia dan lisensi. Mereka menjual kembali game-game retro klasik, hak cipta logo ikonik, dan mencoba peruntungan di proyek-proyek digital modern. Mereka bahkan sempat meluncurkan Atari VCS di tahun 2021, sebuah konsol yang menggabungkan game-game nostalgia dengan sistem operasi Linux modern. Namun, upaya mereka kerap diwarnai hasil yang campur aduk. Nama Atari kini juga merambah ke ranah baru seperti NFT, Metaverse, dan game blockchain. Semuanya untuk mencoba menemukan pijakan yang relevan di abad ke-21. Bagi banyak orang, Atari bukan lagi sekedar perusahaan game. Ia adalah simbol masa lalu. Kisah Atari adalah peringatan abadi tentang pentingnya kualitas di atas keserakahan. Kejatuhan mereka menunjukkan bahwa bahkan seorang pionir pun bisa tumbang jika kehilangan fokus. Namun, dari reruntuhan itulah lahir standar baru yang membentuk dunia video game modern yang kita kenal hari ini. Jadi, setelah mendengar kisah ini, beritahu kami, apa game Atari favorit kalian